Halo teman-teman penikmat cerita novel. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah novel yang berjudul Pengawal Super Gadis Cantik. Buat kalian yang baru mendengarkan cerita dari channel Gung Rate, jangan lupa untuk dukung terus channel Gung Rate dengan cara klik tombol like dan subscribe-nya. Dan saya ucapkan terima kasih banyak buat kalian yang sudah support. Supaya kalian nyaman mendengarkan sambil membaca novelnya, kalian bisa pakai fitur transkrip dengan cara klik selengkapnya dan tampilkan transkrip. Mantap bukan? Bab 41. Muncul di depan Dimitri Bian adalah seorang wanita seusia dengan Peggy. Gadis yang berani keluar tanpa riasan akhir-akhir ini sangatlah langka seperti panda raksasa. Namun wanita di depannya tidak memiliki riasan apapun, dibandingkan dengan S3 ksinya Peggy. Wanita ini gaun anak-anak sangat sederhana dan elegan. Tanpa perhiasan apapun, dia terlihat seperti sepotong batu giok yang indah. Cantik, sangat cantik, dengan wajah yang sangat cantik. Dia tertegun sejenak ketika melihat Dimitri Bian. Apakah aku salah arah? Ditanya wanita itu ragu-ragu. Dimitri Bian tersenyum dan berkata, tidak, silakan masuk." Wanita itu memasuki ruangan dengan ekspresi bingung. Tetapi ketika dia melihat Peggy, wajahnya yang semula tenang tiba-tiba tertawa terbahak-bahak dan berkata, Peggy, kapan kamu datang? Baru saja tiba." "Itu tidak menarik, kamu bahkan tidak meneleponku. Aku tidak ingin mengejutkanmu." "Pacarmu?" Wanita anggun itu bertanya. "Omong kosong apa yang kamu bicarakan?" Peggy tampak sedikit malu. "Hei, kamu juga malu? Berapa lama kamu akan tinggal di sini kali ini? Kita harus berangkat sore hari. Terburu-buru." "Ya, baiklah. Ayo ngobrol sambil makan." "Nenek, bolehkah kita memulai makan malamnya? Aku kelaparan." "Isabella, bisakah kami menyajikan makan malam?" Nenek Jax bertanya pada pelayannya. Pelayan itu menjawab. Setelah duduk seperti ini, Nenek Jax tersenyum dan berkata kepada Dimitri Bian, Dimitri, sama-sama, anggap saja itu seperti kembali ke rumahmu sendiri." Dimitri Bian mengangguk dan tersenyum. "Baiklah, Nenek Jax." "Peggy, apakah dia benar-benar bukan pacarmu?" Wanita anggun itu memandang Dimitri Bian dengan curiga dan bertanya, "Nona, itu benar-benar tidak benar. Lagi pula, berapa umur Dimitri Bian?" "Berapa umurku? Kamu seperti matahari yang baru lahir, tapi aku sudah mencapai senja," kata Peggy dengan ekspresi tertekan. Gadis anggun itu tiba-tiba tertawa dan berkata sambil tersenyum, "Kamu terlalu rendah hati. Orang yang mengejarmu punya teman bala bantuan." Dimitri Bian tahu bahwa gadis ini memiliki kepribadian yang agak berani. Peggy segera membalas, "Hei, kamu punya cukup banyak orang. Bagaimana? Apakah kamu punya yang disukai Nona Feng? Laporkan ke ketua." "Masih belum ada kabar." Kedua gadis itu tiba-tiba tertawa. "Bukankah seseorang bernama mengejarmu terakhir kali? Kenapa? Kamu tidak menyukainya?" "Tidak, tolong jangan menyebut dia padaku. Aku kesal saat menyebut dia." "Hei, aku ingat terakhir kali kamu memberitahuku bahwa Tuan sangat baik. Ada apa? Kamu jatuh cinta dengan orang lain?" "Hei, Peggy, tidakkah kamu merasa tidak nyaman jika kamu tidak membeberkan kekuranganku?" Peggy tertawa. Konon ada 3 wanita yang membuat pertunjukan, dan ini benar adanya. Peggy adalah seorang gadis dengan lidah yang sangat kuat. Siapa sangka gadis pemberani ini tidak terlalu hemat begitu mereka berdua datang ke tempat makan meja. Mereka mulai berkicau. Kemarilah." Tuan Dimitri tidak bisa berkata apa-apa. Dalam keputusasaan, dia menoleh ke Dimitri Bian dan berkata, anak muda, apakah kamu tahu cara minum?" "Saya tahu sedikit," kata Dimitri Bian. "Datang dan minum bersamaku." "Pak Tua." "Oke." Pelayan itu segera membawakan anggur yang dibawakan oleh Peggy dan mengisinya untuk mereka berdua. "Kakek, aku juga ingin minum." "Tidak. Apa yang kamu minum dari rumah seorang gadis?" Nenek Jax menghentikan Tuan Dimitri sebelum dia dapat berbicara. "Kakek, lihatlah nenekku." Tuan Dimitri memberinya tatapan tak berdaya, dan gadis pemberani itu tiba-tiba jatuh cinta padanya. "Orang tua, bisakah salah satu dari kita pergi bersama?" Dimitri Bian mengangkat gelasnya dan berkata. Begitu kata-kata ini keluar, Tuan Dimitri menjadi sedikit tertekan. Orang ini pasti melakukannya dengan sengaja. "Saya ingin tahu apakah saya hanya boleh minum 1 kali?" Dimitri Bian melirik botol anggur yang diletakkan di kakinya. Tuan Dimitri segera tersenyum, tetapi berpura-pura serius dan berkata, minumlah perlahan, minumlah perlahan." Terlihat lelaki tua ini sangat suka minum. Setelah selesai makan dalam suasana yang nyaman, meskipun Tuan Dimitri mengatakan dia hanya akan minum 1 gelas, dia minum 4 gelas penuh. Tentu saja, ini tanpa sepengetahuan Nenek Jax. Selesai makan, Tuan Dimitri ingin istirahat makan siang. Peggy, Dimitri Bian dan wanita berwajah polos itu berdiri untuk mengucapkan selamat tinggal. Nenek Jax berjalan ke pintu, meraih tangan Dimitri Bian dan berkata sambil tersenyum, Dimitri, sering-seringlah datang ke sini jika kamu punya kesempatan." Dimitri Bian mengangguk. Masuk ke dalam mobil, Peggy bertanya, "Nola ya, bagaimana kabar perusahaanmu?" "Tidak apa-apa, jangan khawatir, aku tidak akan pernah kehilangan uang padamu, pemegang saham utama." "Itu bagus, aku bisa menghabiskan sisa hidupku dengan uang yang kamu hasilkan. Anda dapat merobohkannya. Grup Slade Anda sangat besar, saya tidak yakin Anda tidak memiliki saham apapun." "Hei, tidak juga." Gadis kecil yang malang,
kenapa kamu tidak datang dan bekerja denganku? Perusahaanku membutuhkan wakil manajer baru-baru ini, dan menurutku kamu adalah orang yang tepat. Nola, jika kamu tidak melakukan hal seperti ini, pemegang saham utama perusahaan itu akan bersedia menjadi wakil manajer. Ternyata gadis pemberani ini bernama Nola. Kata-kata Peggy, Nola tiba-tiba terkekeh. Oke, jangan bicara lagi. Aku akan kembali ke kota Jing'an. Kemanapun kamu pergi, aku akan mengantarmu ke sana. Nola mengangguk dan berkata, ayo pergi. Kamu bisa meninggalkanku dimanapun kamu mau. Peggy menjawab dan menyalakan mobil. Setelah meninggalkan kompleks komite partai provinsi, Peggy tiba-tiba berkata, Nola ya, saya akan bertunangan. Dengan siapa? Nola tampak kaget. Siapa lagi yang bisa melakukannya? Wajah cantik Peggy tampak sangat tertekan. Sial, tidak mungkin binatang seperti Radcliffe ZH itu. Peggy mengangguk. Binatang macam apa kamu ini? Orang tuamu akan mendorongmu ke dalam lubang api. Tidakkah mereka tahu bahwa Radcliffe ZH adalah seorang playboy terkenal? Peggy menghela nafas dan berkata, orang tuaku menghargai uang keluarga mereka, bukan dia sebagai pribadi. Bagaimana bisa ada orang tua seperti itu di dunia? Nola berkata dengan depresi. Setelah terdiam beberapa saat, gadis itu berkata lagi, bagaimana kalau aku menelepon orang tuamu dan membujuk mereka? Peggy menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada gunanya. Kakekku bahkan melangkah maju, tetapi tetap tidak berhasil. Menghela nafas berat dan berhenti bicara. Mobil langsung menjadi sangat sunyi, tidak ada yang berbicara. Setelah berjalan beberapa saat, Nola tiba-tiba berkata, lupakan saja, tinggalkan aku di sini. Jika terjadi sesuatu, telepon saja aku. Jangan melawan semuanya sendirian. Peggy mengangguk. Nola keluar dari mobil, dan sebelum turun, dia berkata kepada Dimitri Bian, selamat tinggal, anak laki-laki tampan. Dalam perjalanan pulang, Peggy tampak sangat tidak senang. Dimitri Bian, yang duduk di kursi penumpang, berkata, saudari Slade, apakah suasana hatimu sedang buruk? Peggy tidak berkata apa-apa. Saat ini, sebuah Ferrari merah besar menderu melewati Land Rover. Peggy, yang sedang dalam suasana hati yang sangat buruk, langsung menjadi marah dalam situasi seperti itu. Dia dengan cepat menginjak pedal gas dan mengejarnya. Mobil itu melesat dengan cepat seperti anak panah. Bab 42. Merek Land Rover jelas tidak hanya mahal. Yang membuatnya paling menarik adalah performa off-roadnya yang tak tertandingi dan konfigurasi berteknologi tinggi. Meski tergolong mobil bagus, dibandingkan Ferrari yang khusus menangani mobil sport, jelas masih ada celah, terutama pada kecepatan tinggi. Tak lama kemudian, Ferrari itu mendorong Land Rover yang dikemudikan Peggy agak jauh. Hal ini membuat Peggy yang sudah terlanjur marah semakin marah. Ia langsung menginjak pedal gas, dan penunjuk di dashboard langsung menunjuk ke 106, 108. Meski sudah melaju secepat kilat, Land Rover tetap tak bisa mengejar Ferrari. Pengemudi Ferrari tersebut jelas merupakan hewan yang sangat centil. Setelah kehilangan jarak jauh dari Land Rover, tiba-tiba pengemudi lainnya berakselerasi. Saat Land Rover hendak mengejar, ia kembali berakselerasi dan kemudian kehilangan Land Rover. Setelah digoda satu demi satu, Peggy menjadi marah. Dimitri Bian melihat gadis ini tampak seperti sedang mencoba yang terbaik. Jadi dia berkata, saudari Slade, bagaimana kalau aku mengawasinya dan mencobanya? Peggy melirik Dimitri Bian dan berkata dengan marah, oke, ayo dan bunuh dia untukku. Sabuk isolasi, Dimitri Bian menyentuh kemudi, tersenyum dan berkata, saudari Slade, sebaiknya Anda duduk dan mengencangkan sabuk pengaman Anda. Memasang sabuk pengamannya dengan patuh. Detik berikutnya, mobil itu melesat seperti anak panah dari tali. Kecepatannya sangat cepat hingga kepala Peggy hampir menabrak mobil. Peggy merasa bahwa dia telah mengemudi cukup keras sekarang. Tetapi saya tidak menyangka Dimitri Bian akan mengemudi lebih keras, mencapai kecepatan 180. Ferrari melihat Land Rover melaju kencang, jadi ia pun berakselerasi. Namun, ada mobil di mana-mana di jalan raya, dan ada batasan seberapa jauh ia bisa melaju. Dalam waktu yang dibutuhkan untuk menghindar, Land Rover sudah menyusul sepertiga perjalanan. Ferrari merasa cemas, dan dia tidak hanya bertarung sampai mati, tetapi semakin dia menjadi seperti ini, semakin sedikit bantuan yang bisa dia dapatkan. Tak lama kemudian, Land Rover mengejar lebih dari separuh mereka. Ketika Peggy melihat hasil ini, dia langsung menjadi bahagia. Dia meninju Dimitri Bian dengan genit dan berkata, anak baik, saya tidak menyangka kamu mengemudi begitu keras. Dimitri Bian tersenyum dan berkata, saudari Slade, silakan duduk dengan tenang. Saya ingin mengemudi lebih cepat. Begitu dia selesai berbicara, deru mesin yang besar datang, dan gairah Peggy langsung tersulut. Melihat pemandangan yang lewat di luar jendela mobil, terutama melihat Land Rover dan Ferrari semakin dekat, gairah Peggy pun membara. Tersulut, selir itu menari dengan penuh semangat, akhirnya memiliki kesempatan untuk membalas penghinaannya di masa lalu. Peggy, yang telah menganggap Dimitri Bian sangat menyenangkan di matanya, menjadi semakin menyenangkan di matanya sekarang. Dia sangat gembira sehingga dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mencium wajah Dimitri Bian, yang semula melaju dengan sangat mantap, tiba-tiba tanpa mabuk dan bergoyang ke kiri dan ke kanan di jalan raya setelah Peggy mencium Dimitri Bian. Dia melihat Dimitri Bian lagi, wajahnya yang semula cerah berubah menjadi merah seperti pantat monyet. Peggy segera tersenyum menawan dan berkata, adikku sayang, apakah wajahmu memerah sekali?
Dimitri Bian tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya seorang gadis menciumnya. Saudaraku yang baik, aku suka penampilanmu yang pemalu. Setelah mendengar ini, Dimitri Bian dengan sengaja membuat ekspresi yang sangat sedih dan berkata, saudari Slade, pertama kalinya aku pergi, kamu harus bertanggung jawab padaku. Peggy tertawa terbahak-bahak. Melihat Ferrari itu semakin dekat, Dimitri Bian mengumpulkan seluruh pikirannya, berkonsentrasi mengemudi, dan terus mengejar dengan liar. Waktu kurang dari 1 menit, Land Rover akhirnya bisa mengimbangi Ferrari Dimitri Bian, yang selama ini selalu bersikap rendah hati, tiba-tiba menurunkan kaca jendela, lalu mengacungkan jempol, dan akhirnya, perlahan menunjuk ke bawah, melakukan gerakan menghina. Injak pedal gas dan segera pergi. Ferrari marah, benar-benar marah, dan raungan besar yang keluar dari mesin adalah bukti terbaik. Dimitri Bian tidak berani mengabaikannya. Akan sangat memalukan jika dia disusul. Meskipun ada banyak kendaraan di depannya, ini jelas bukan masalah bagi Dimitri Bian. Ia bergerak bebas melewati lalu lintas seperti ikan kecil yang gesit. Di sisi lain, Ferrari tidak bisa melambat saat berlari. Mengejar seperti ini selama lebih dari 20 menit, Ferrari menyerah tanpa daya. Peggy yang melihat semua ini di kaca spion langsung tersenyum dan berkata, Dimitri Bian, kakak sangat mencintaimu. Dimitri Bian tersenyum, tidak berkata apa-apa, dan secara bertahap memperlambat kecepatan mobil. Meskipun balapan akan memuaskan, Shen Lang harus bertanggung jawab atas nyawa dirinya sendiri, Peggy, dan bahkan orang-orang yang tidak bersalah itu. Tak lama kemudian mereka sampai di area servis, dan keduanya turun dari mobil dan beristirahat sejenak. Memang benar wanita cantik menjadi pusat perhatian kemanapun mereka pergi. Ketika Peggy muncul, mata banyak orang yang berjalan di sekitar area layanan tiba-tiba berbinar. Tetapi ketika mereka melihat Dimitri Bian, semua orang berkata pada diri mereka sendiri dengan tidak senang, sial, ini benar-benar tidak masuk akal. Saya sangat bodoh, itu ahari anjing. Jelas sekali, orang-orang ini menganggap Dimitri Bian sebagai generasi kedua kaya yang menipu ayahnya. Apa yang Dimitri Bian dan Peggy tidak ketahui adalah setelah mereka berangkat lagi, Ferrari yang baru saja mereka lewati perlahan berhenti di area servis, dan kerumunan orang melompat keluar dari mobil rambut yang terlihat seperti nyala api. Dia berusia 20-an dan sangat cantik. Tetapi ketika dia melihat bagian belakang Dimitri Bian dan Land Rover milik Peggy menghilang, dia menghentakkan kakinya dengan marah dan berkata, Dimitri Bian, tunggu di sini, kamu binatang buas. Jika kamu berani berlari lebih cepat dariku, mari kita lihat bagaimana aku menghadapimu. Setelah berangkat lagi, Peggy mau tidak mau bertanya karena penasaran. Dimitri Bian, di mana kamu belajar keterampilan mengemudi? Saya mempelajarinya sendiri. Dimitri Bian berkata dengan malu-malu. Bisakah kamu bersikap begitu baik? Sejak saya menyentuh kemudi pada usia 13 tahun hingga saat ini, 9 dari 10 mobil telah rusak. Terlihat bahwa keterampilan apapun bukanlah sesuatu yang Anda miliki sejak lahir. Itu harus diperoleh melalui kerja keras dan latihan. Sama seperti kungfu Dimitri Bian, jika orang tua yang mengadopsinya tidak melatihnya sejak ia masih kecil, Dimitri Bian jelas tidak akan memiliki keterampilan yang dimilikinya sekarang. Teman-teman, tapi hanya sedikit orang yang akan memperhatikan berapa lama dia telah berlatih di depan penonton. Kalau begitu, kamu terlalu berbakat, sayang sekali jika tidak mengemudi di F1. Dimitri Bian berkata dengan ekspresi setuju. Dia, menurutku juga sangat tidak adil bagi pria sepertiku yang tampan dan mengendarai mobil bagus untuk pergi ke F1 untuk menjadi pengawal Kinsey Hudson. Benar, kakak kasihan padamu. Jika kamu ingin pergi, kakak akan membantumu mengaturnya. Saya pikir Dimitri Bian akan setuju. Tetapi siapa yang tahu bahwa Dimitri Bian hanya tersenyum dan berkata, "Belupakan saja, meskipun balap F1 memiliki banyak bonus, kuncinya adalah tidak ada yang namanya sister tang, dengan kecantikan seperti Anda oleh sisimu, jadi bagaimana jika kamu memenangkan kejuaraan?" Peggy terkekeh, tetapi dia mendengar gadis ini berkata sambil tersenyum, "Ya meskipun kakak tahu bahwa apa yang kamu katakan mungkin tidak benar, kakak masih sangat berterima kasih padamu." "Kenapa?" Dimitri Bian bertanya dengan bingung. "Karena kata-katamu membuat adikku merasa jauh lebih baik." Dimitri Bian tersenyum tipis dan tidak berkata apa-apa. Setelah lebih dari 3 jam menyentak, kami akhirnya sampai di kota Jing'an. Dia akan kembali ke Yanjing besok. Suasana hati Peggy sedang baik. Memarkir mobil, keduanya berjalan menuju villa sambil berbincang dan tertawa. Begitu mereka membuka pintu, keduanya tercengang. Wajah Peggy dengan cepat menjadi sangat suram, sementara Dimitri Bian memiliki ekspresi terkejut di wajahnya. Seorang pria yang relatif asing dengan Dimitri Bian sedang duduk di tengah sofa. Bab 43. Sikap Peggy telah memberitahu Dimitri Bian segalanya. Binatang buas di depannya adalah pria yang akan segera bertunangan dengan Peggy. Dia cukup tampan, dan dia juga berpakaian sangat berselera tinggi. Tetapi satu-satunya hal yang membuat Dimitri Bian merasa tidak nyaman adalah matanya. Ketika dia melihat Peggy, bunga krisan binatang itu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. "Zhao Wouqi, kamu masih tidak tahu malu? Siapa yang memintamu untuk datang?" Meskipun dia tahu bahwa Zhao Wouqi akan datang, Peggy tetap memarahinya dengan wajah jelek. "Peggy, aku merindukanmu. Jadi aku datang ke sini untuk melihatnya. Upacara pertunangan kita akan diadakan minggu depan. Aku harus melihat kesibukan istriku sekarang, untuk berjaga-jaga. Jika kamu sibuk menipuku, itu tidak akan terlihat bagus." Radcliffe ZH berkata sambil tersenyum,
tetapi matanya dengan cepat menatap Dimitri Bian dengan tatapan yang sangat mencurigakan. Ini sangat kejam. Peggy, yang awalnya tidak senang, langsung mengubah ekspresinya setelah mendengar ini. Kinsey Hudson, yang duduk di samping, biasanya berdebat tanpa henti dengan Peggy, tetapi pada saat ini, setelah mendengarkan kata-kata Radcliffe ZH, dia segera menunjuk ke arahnya, Zhao Wouqi, dan mengutuk, "Hei, Zhao Wouqi, apakah kamu tahu cara berbicara bahasa manusia?" Radcliffe ZH tersenyum ringan, bersandar di sofa dan berkata, Kinsey, kenapa kamu begitu bersemangat?" Kalimat ini membuat Kinsey Hudson marah, dan gadis itu tiba-tiba menjadi tidak senang dan berkata, "Keluar dari sini, Bibi." Dimitri Bian tiba-tiba merasa bahwa Kinsey Hudson sangat manis saat ini. Radcliffe ZH jelas tidak akan marah karena perkataan Kinsey Hudson. Anak-anak dari keluarga bangsawan masih memiliki kesadaran ini. Dimitri Bian melirik binatang itu dan duduk dengan tenang di sudut sofa. Peggy tidak memilih untuk duduk di depan Radcliffe ZH, tetapi duduk di sebelah Dimitri Bian. Tindakan yang tidak disengaja ini menyebabkan tatapan sinis melintas di mata Radcliffe ZH. Detik berikutnya, dia tersenyum dan berkata, "Hei, selir, kamu menampar wajah calon suamiku. Oh, kamu tidak duduk bersamaku, tapi duduk dengan orang luar yang tidak ada hubungannya. Apa maksudmu?" Meski kata-kata itu diucapkan sambil tersenyum, bau kemarahan sudah mulai tercium di wajahnya. "Aku bisa duduk dengan siapapun yang aku mau, itu tidak masalah bagimu," kata Peggy dengan ekspresi yang sangat jelek. Radcliffe ZH berpura-pura menutupi dadanya dan berkata, Peggy, aku sangat terluka. Kalau begitu mati." Ekspresi Radcliffe ZH sedikit berubah. Peggy berkata saat ini, "Radcliffe ZH, sudah kubilang, aku tidak akan kembali bersamamu, jadi berhentilah bermimpi." "Apa? Kamu mau menuruti keinginan orang tua kita?" Ini jelas merupakan kelemahan Peggy. Setelah mendengar ini, gadis itu berkata dengan marah, "Berhentilah menaruh uang di wajahmu. Siapa orang tuamu? Setidaknya, aku tidak akan kembali bersamamu." Radcliffe ZH mendengar arti kata-kata ini, langsung tertawa, dan berkata sambil tersenyum, "Jangan khawatir, jika aku tidak bisa menerimamu kembali, bukankah hubungan kita terlihat terlalu buruk bagi orang lain? Bagaimana menurutmu ketika kamu datang ke pertemuan itu? Lagi pula, keluarga kita sama-sama kaya di ibu kota. Selir, tidak baik melakukan ini." Dimitri Bian dan Peggy selalu membenci pernikahannya dengan pria di depannya. Rasa jijik ini telah mencapai puncaknya, membuat Peggy marah ketika melihat Radcliffe ZH. "Saya tidak mengerti bagaimana orang tua seseorang bisa begitu kejam memaksa anaknya menikah dengan orang yang tidak mereka sukai demi keuntungan." Dimitri Bian tidak dapat memahaminya, Catalina tidak dapat memahaminya, Kinsey Hudson tidak dapat memahaminya. Catalina, yang telah diam selama ini, tidak tahan lagi, dan berkata dengan suara yang dalam, "Radcliffe ZH, kamu telah melihat sikap Selir, kenapa kamu tidak kembali dulu, lalu biarkan Selir kembali sendiri?" Segera setelah dia selesai berbicara, Radcliffe ZH tertawa terbahak-bahak, tetapi dia terdengar tertawa dan berkata, "Catalina, kamu menampar wajahku. Saya seorang pria besar, dan saya telah datang jauh-jauh untuk datang ke sini. Tapi saya tidak bisa bicara tentang membawa istri saya kembali. Jika orang lain mengetahuinya, di manakah wajah saya? Tetapi Anda juga telah melihat sikap Selir. Jika kebuntuan ini terus berlanjut, itu tidak akan baik bagi kedua belah pihak." Apa yang dikatakan Radcliffe ZH barusan membuat Catalina sedikit tidak senang. Bagaimana bisa ada orang seperti itu? Pantas saja Peggy tidak ingin menikah. Selain itu, kebahagiaan tidak ada hubungannya dengan uang. Saya yakin Selir akan mengutamakan situasi secara keseluruhan. Radcliffe ZH memberikan kalimat yang sangat sugestif. Kata-kata ini adalah pemicunya, yang benar-benar menyulut kemarahan Peggy. Alasan mengapa dia tidak ingin menikah dengan Radcliffe ZH adalah karena dia tidak menyukainya. "Kamu boleh menikah dengan siapapun yang setuju dengan keluargamu." Peggy berdiri dan berkata dengan marah. Radcliffe ZH tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Dia juga bangkit dan berkata dengan marah, "Brengsek, Peggy, apa maksudmu? Menurutmu aku bersedia datang ke tempat malang ini? Selain itu, kamu keluar dengan ini sampah selama sehari. Mengatakan kamu akan pergi ke ibu kota provinsi. Siapa yang tahu apa yang kamu lakukan?" Peggy benar-benar marah ketika dia mengatakan ini. Tidak hanya gadis ini yang marah, tetapi Dimitri Bian juga marah. Dia belum pernah melihat seseorang menyiramkan air kotor ke kepala tunangannya seperti ini. Apakah itu manusia? Peggy sangat marah sehingga dia menunjuk ke arah Radcliffe ZH dan berkata, "Kamu, tolong bersihkan mulutmu untukku. Dimitri Bian dan aku tidak bersalah." Radcliffe ZH mendengus dingin dan berkata, "Tidak bersalah? Menurutku tidak. Catalina ada di sini, dan Kinsey juga ada di sini. Mengapa kamu hanya membawa sampah ini? Jika kamu memberitahu orang lain, tidak ada yang akan mempercayainya." Radcliffe ZH, apa maksudmu? Wajah Peggy muram, seluruh tubuhnya gemetar, dan dia jelas sangat marah. Radcliffe ZH berkata dengan nada menghina, Apa maksudmu? Kamu tahu yang terbaik di hatimu. Bahkan jika kamu menipu Hong Xing, kamu tidak dapat memilih satu pun." Begitu dia selesai berbicara, Dimitri Bian tidak tahan lagi. Dengan suara mendesing, dia bergegas menuju Radcliffe ZH seperti seekor harimau yang menuruni gunung. Sebelum yang terakhir bisa bereaksi, Dimitri Bian sudah menendang perutnya dengan keras. Dengan suara keras,
Kepala hewan itu bersentuhan paling dekat dengan dinding yang keras, dan kemudian jatuh dengan keras ke tanah. Dimitri Bian, yang tidak berniat melepaskannya, bergegas ke depan dan menutupi kepalanya. Semua orang terkejut, terutama Catalina, yang menatap Dimitri Bian dan Radcliffe ZH dengan tercengang, yang terus berteriak. Pada saat gadis-gadis itu bereaksi, Dimitri Bian sudah melepaskan binatang itu, menendang perutnya dengan keras, dan berkata dengan marah, "Sial, aku sangat jahat padamu. Kamu menanggungnya lagi dan lagi, tapi kamu sialan tampar hidung dan wajahmu lagi dan lagi. Bukankah kamu hanya generasi kedua yang kaya? Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk menghina orang lain sesuka hati? Apalagi pihak lain masih memberimu tunanganmu. Aku tidak ingin menikah dengan bajingan sepertimu. Pergi dari sini." Radcliffe ZH berjuang untuk berdiri dan berkata kepada Dimitri Bian dengan marah, "Tunggu aku." Dimitri Bian memberi isyarat untuk mengambil tindakan, dan Radcliffe ZH sangat ketakutan sehingga dia segera menghilang dengan kecepatan cahaya. "Catalina, kamu luar biasa," Kinsey Hudson bersorak. Catalina tampak sedih, tetapi Peggy tiba-tiba menangis. Semua orang panik. Bab 44. Dimitri Bian tahu bahwa gadis ini merasa sedih. Dia bercanda. Dia dipaksa oleh orang tuanya untuk menikah dengan seseorang yang tidak dia sukai sama sekali atau bahkan membencinya. Bagaimana dia bisa bahagia dalam kehidupan seperti itu? Catalina dan Kinsey Hudson menghibur Peggy, dan Dimitri Bian juga mengucapkan beberapa kata penghiburan. Butuh beberapa saat bagi Peggy untuk berhenti menangis, dan wajah cantiknya benar-benar berlinang air mata sedih. Pada saat ini, sirene cepat tiba-tiba berbunyi, dan jantung semua orang berdetak kencang. Tiga gadis, "Lihat aku lihat kamu," semuanya tampak panik. Di sisi lain, Dimitri Bian, ekspresi tenang di wajahnya. Kemudian, mobil polisi berhenti di depan pintu villa, dan 3 polisi keluar dari mobil polisi. Ketika Kinsey Hudson melihat ini, dia berdiri dengan marah, memblokir pintu, dan berkata kepada polisi, Berhenti, semuanya, menurutku binatang bodoh itu berani masuk. Jika kamu berani mengambil langkah maju, bibiku akan melakukannya itu." Berteriak tidak senonoh, Kinsey Hudson, "Minggirlah, idiot. Mengapa kamu berani memukul orang tetapi tidak berani berdiri? Apa yang kamu lakukan?" Radcliffe ZH berkata dengan nada yang sangat arogan. Saat dia selesai berbicara, Dimitri Bian tiba-tiba berjalan keluar dari belakang Kinsey Hudson. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia mengangkat kakinya dan menendang Radcliffe ZH dengan keras. Ketika ketiga polisi itu melihat ini, jantung mereka berdebar kencang. Mengapa anak muda zaman sekarang begitu kejam? Radcliffe ZH berjuang untuk bangun, menunjuk Dimitri Bian dan berkata, "Itu dia, itu binatang itu. Sialan, bawa dia pergi. Sudah kubilang, aku dari keluarga Zhao Dianjing. Aku kakek. Ayahku adalah seorang pejabat tinggi. Jika masalah ini tidak ditangani dengan baik, aku tidak akan pernah selesai denganmu." Beberapa petugas polisi sangat muak dengan kata-kata Radcliffe ZH, tetapi tidak peduli latar belakang pihak lain, dan mereka melihat Dimitri Bian memukuli seseorang. Salah satu pemimpin polisi berkata tanpa daya kepada Dimitri Bian, Ayo pergi, ikuti kami. Ayo kembali ke biro dan selidiki masalah ini." Dimitri Bian tidak menolak dan berkata sambil tersenyum, Oke." Saat dia hendak pergi bersama beberapa polisi, Peggy tiba-tiba mendengar dan berkata dengan marah, "Zhao Woki, kamu belum selesai melakukannya? Bukankah kamu cukup malu? Masalah ini, kalau begitu aku akan kembali bersamamu." Peggy jelas takut Dimitri Bian akan mengalami kesulitan setelah memasuki kantor polisi. "Saya pikir Radcliffe ZH akan setuju, tetapi pihak lain mendengus dingin dan berkata, Mengapa? Apakah kamu merasa kasihan pada kekasih kecilmu? Peggy, sudah kubilang, ketika kamu tumbuh seperti ini, semua orang di kota Yanjing akan melakukannya. Tidak ada yang berani untuk menyentuhku dan ingin aku melepaskannya dan hanya bermimpi." Hal tersebut, para polisi semakin merasa pusing. Mereka sepertinya tidak mampu menyinggung orang-orang di depan mereka. Dimitri Bian berbalik dan berkata sambil tersenyum, Saudari Slade, jangan khawatir, jangan merusak kebahagiaanmu karena aku. Jika kamu kembali dengan sampah seperti itu, kamu pasti akan melompat ke dalam lubang api." Peggy ingin mengatakan sesuatu yang lain, tetapi Dimitri Bian mencibir dan berkata, Oke, bukankah kamu hanya ingin membawaku pergi? Aku akan pergi bersamamu saja. Aku ingin melihat trik apa yang bisa dilakukan Tuan Zhao. Datang." Saat dia berjalan menuju mobil polisi di luar villa, beberapa polisi muda segera mengikuti. Kinsey Hudson melihat Dimitri Bian dibawa pergi. Meskipun gadis ini membenci Dimitri Bian, dia tetap mengeluarkan ponselnya dan menghubungi ayahnya. Segera Boliang Hudson menjawab telepon. "Yang Mulia Kinsey, ada apa?" Boliang Hudson bertanya sambil tersenyum. "Ayah, Dimitri Bian dibawa pergi oleh polisi." Boliang Hudson terstimulasi dan bertanya dengan cepat, Apa yang terjadi?" Kinsey Hudson dengan singkat menjelaskan sebab dan akibat dari keseluruhan kejadian, dan Boliang Hudson terdiam. "Ayah, tolong katakan sesuatu. Apa yang harus kita lakukan sekarang?" "Biarkan ayah memikirkannya. Pemukulan Dimitri Bian tidak seperti yang dilakukan orang biasa, tapi jangan khawatir, ayah pasti tidak akan duduk diam. Kalau begitu cepatlah, binatang buas itu, Radcliffe ZH,
telah menggunakan identitasnya untuk menekan polisi-polisi itu. Aku khawatir Dimitri Bian akan sangat menderita saat itu. Boliang Hudson merespons dan menutup telepon. Ini adalah pertarungan dengan latar belakang persaingan murni. Boliang Hudson tidak berani menunda setelah menutup telepon dan langsung menelepon sekretaris komite partai kota Egan Now. Segera, pihak lain mengangkat telepon. Lau Hudson, kenapa kamu ingat meneleponku? Now tua, ada sesuatu yang menurutku perlu diselesaikan oleh Xiao Ning. Dalam perjalanan ke kantor polisi, Dimitri Bian memejamkan mata dan bermeditasi. Dia sedang memikirkan bagaimana menangani masalah di depannya telah datang. Saat ini, ponsel Dimitri Bian tiba-tiba berdering. Saya mengeluarkannya dan melihat bahwa panggilan itu dari Corliss. Dimitri Bian melirik polisi yang duduk di depannya, lalu menjawab telepon. Dimitri Bian, apa yang terjadi? Corliss berkata terus terang. Berita Corliss mengejutkan Dimitri Bian. Dia tersenyum dan bertanya, saudara Corliss, bagaimana Anda tahu? Kinsey Hudson baru saja menelepon ayahku. Ayahku sedang rapat, jadi dia memintaku untuk pergi dan melihat dulu. Kupikir itu seseorang, tetapi ketika ayahku mengatakan itu Dimitri Bian, aku tahu itu kamu. Di mana kamu sekarang? Apakah kamu sudah sampai di kantor polisi? Dimitri Bian tersenyum dan berkata, masih dalam perjalanan. Oke, sampai jumpa di pintu kantor polisi. Corliss berkata dengan sederhana, katanya dan menutup telepon. Adik, kamu luar biasa. Kamu berani memukul seseorang dengan latar belakang seperti itu. Polisi kecil yang duduk di sebelah Dimitri Bian berkata dengan kagum. Dimitri Bian tersenyum tipis dan berkata, siapa yang menyuruhnya Pamar? Jika kamu tidak memukulnya, pukul dia. Yang disebut pejabat kaya generasi kedua dan pejabat generasi kedua inilah yang paling menyebalkan. Bukankah begitu karena kekayaan yang diperoleh ayahnya melalui kerja keras? Apa hebatnya menjadi kaya dan berkuasa? Anda memiliki kemampuan untuk berjuang untuk diri sendiri. Itu bagus sekali. Yang paling menggangguku adalah orang-orang generasi kedua itu. Dimitri Bian tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Segera, kantor polisi tiba. Radcliffe ZH, yang takut Dimitri Bian akan melarikan diri, segera melompat keluar dari mobil tanpa mengucapkan sepatah kata pun dan berdiri di samping mobil polisi. Dimitri Bian keluar dari mobil dengan nada menghina, dan Radcliffe ZH berkata dengan arogan, tunggu, sial, aku akan membunuhmu kali ini. Polisi yang sedang berbicara dengan Dimitri Bian di dalam mobil tiba-tiba berkata dengan sikap yang tidak rendah hati dan tidak merendahkan. Mohon perhatikan kata-kata Anda. Ini adalah kantor polisi, bukan tempat bagi Anda untuk bertindak liar. Polisi kami akan menyelidiki siapa yang benar dan siapa yang salah. Radcliffe ZH memelototi polisi itu dan berkata, sial, kamu pikir kamu ini siapa? Kamu berani menuduh saya? Saya seorang manusia, kata polisi itu dengan tenang. Radcliffe ZH marah. Kebencian yang dia rasakan terhadap Dimitri Bian barusan belum mereda. Sekarang, untungnya, polisi kecil lainnya menodongkan senjata padanya tanpa mengetahui apakah harus hidup atau mati. Bu, aku akan membunuhmu terlebih dahulu hari ini. Radcliffe ZH berkata dengan sangat arogan. Begitu dia selesai berbicara, dia tiba-tiba mendengar suara mengejek yang berkata, hei, Tuan Zhao, Anda sangat marah. Anda menggunakan bulu ayam sebagai anak panah. Siapa yang ingin Anda takuti? Radcliffe ZH berbalik dan tertegun sejenak. Orang yang datang secara mengejutkan adalah Corliss. Zhao Wuji langsung menjadi NR. Corliss berjalan ke arah Radcliffe ZH. Radcliffe ZH tersenyum di depannya, seolah ingin mengatakan sesuatu. Tapi mulut besar Corliss langsung menamparnya. Semua orang langsung terkejut. Bab 45. Segalanya menjadi lebih buruk, dan tidak ada yang menyangka bahwa Ferguson akan muncul di tengah jalan. Beberapa petugas polisi mengetahui identitas Corliss. Namun, meskipun Dimitri Bian mengetahui identitas Corliss, dia juga terstimulasi. Dia tahu bahwa Corliss bukanlah orang yang tidak punya otak, tetapi yang membingungkan Dimitri Bian adalah bahwa ayah Corliss tidak lebih dari orang yang tidak punya otak adalah pemimpin tertinggi di kota tingkat ketiga, dan keluarga Radcliffe ZH terkenal di Anjing. Justru karena inilah Dimitri Bian sangat terkejut. Yang awalnya sombong, tiba-tiba menundukkan kepalanya. Dimitri Bian menjadi semakin penasaran mengapa Radcliffe ZH begitu takut pada Corliss. Saudara Corliss, saya salah. Sial, keluar dari sini. Corliss berteriak keras. Radcliffe ZH melirik Dimitri Bian, sedikit tidak mau menerimanya. Corliss melihat situasinya dan berkata dengan marah, kenapa? Kamu masih menungguku mencambukmu? Tidak. Maafkan aku, saudara Corliss, aku pergi dulu. Mengatakan ini, dia berbalik dan pergi. Dia tidak lagi memikirkan masalah Dimitri Bian yang memukulinya sekarang. Saat ini, Corliss berkata kepada beberapa polisi muda, oke, masalah sudah diselesaikan, saya rasa tidak perlu mencatat pengakuan. Beberapa polisi muda mengangguk dengan tajam. Mereka berharap seperti ini. Meskipun mereka tidak mengetahui identitas Dimitri Bian, mereka tahu bahwa dia pasti baik. Dimitri Bian, ayo pergi, Corliss berkata sambil tersenyum. Dimitri Bian menjawab dan mengikuti orang ini keluar dari kantor polisi. Saudara Corliss, apa hubunganmu dengan hewan itu tadi? Dia sepertinya takut padamu. Dimitri Bian mau tidak mau bertanya begitu dia masuk ke mobil Corliss. Apakah kamu kenal keluarga Nalan di ibu kota?
Dimitri Bian menggelengkan kepalanya. Corliss tersenyum dan berkata, keluarga Nalan, keluarga terbesar kedua di ibu kota, dan pria seperti Radcliffe ZH barusan, semuanya mengikuti Nalan, pemimpin generasi ketiga dari keluarga Nalan, dan saya. Ya, kebetulan saya adalah teman sekelas Nalan ketika saya belajar di luar negeri. Kemudian, setelah lulus, saya tinggal di ibu kota selama beberapa tahun, jadi kami dianggap kenalan. Hei, itu dia, hewan itu sepertinya takut padamu. Alasannya adalah emosi. Corliss mengangguk dan berkata, kirim kamu kembali, atau pergi minum denganku? Kasual, kalau begitu pergilah minum bersamaku. Dimitri Bian mengangguk sebagai jawaban. Corliss menyalakan mobil, dan Dimitri Bian menelepon Catalina dan memberitahu gadis itu bahwa semuanya baik-baik saja. Begitu dia menutup telepon, Boliang Hudson menelepon. Dimitri Bian mengangkatnya. Dimitri Bian, kamu baik-baik saja? Dimitri Bian menjawab sambil tersenyum dan berkata, Paman Hudson, tidak apa-apa, jangan khawatir. Yah, tidak apa-apa, tidak apa-apa, Corliss menjemputmu, kita bersama sekarang, oke? Kalau begitu aku tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Itu saja untuk saat ini, tutup telepon. Dimitri Bian menjawab, dan Boliang Hudson menutup telepon. Tidak, saudara Corliss, kamu tidak akan membawaku ke barmu. Siapa bilang kamu harus pergi ke bar? Bar tidak pernah menjadi tempat untuk minum. Itu hanya tempat hiburan bagi orang-orang untuk bersantai. Jika kamu tidak pergi ke bar, lalu kemana kamu akan pergi? Aku akan mengantarmu ke klubku untuk mencari jalannya. Kapanpun kamu ingin pergi, datang saja ke sini. Aku akan memberimu kartu nanti. Tidak perlu mengeluarkan uang. Dimitri Bian bertanya sambil tersenyum. Corliss melirik pria ini dan berkata dengan agak tertekan, tidak ada biaya apapun, saudara Corliss, kamu tidak tahu bahwa aku hanya orang miskin. Corliss tersenyum dan berkata, berhenti bicara omong kosong, menurutmu apakah aku tidak tahu bahwa kamu bekerja sebagai pengawal untuk Putri Boliang Hudson? Apakah kamu sedang menyelidikiku? Ekspresi Dimitri Bian berubah. Corliss meliriknya dan berkata, saya akui bahwa saya menyelidiki Anda, tetapi yang membuat saya tertekan adalah tampaknya orang-orang di bawah saya baru mengetahui informasi tentang Anda setelah Anda datang ke kota Jing'an, dan Anda sebelumnya. Informasinya benar-benar kosong dan tidak ada cara untuk memeriksanya. Dimitri Bian, sejujurnya, apa yang kamu lakukan? Ketika Dimitri Bian melihat bahwa pihak lain gagal mengetahui informasi sebelumnya, dia segera tersenyum dan berkata, saya ingin mengatakan bahwa saya adalah seorang pembunuh. Saudara Corliss, apakah Anda percaya? Hanya kamu? Corliss melirik Dimitri Bian dengan penuh jijik. Dimitri Bian tertawa dan berkata sambil tersenyum, saya hanya bercanda. Sebenarnya saya belum pernah meninggalkan desa kami sebelumnya. Ini pertama kalinya. Hei, kalau begitu kamu tidak ingin menjadi anak gunung yang baru pertama kali datang ke kota. Apakah kamu memujiku karena tampan? Dimitri Bian bertanya. Corliss tertawa terbahak-bahak. Tak lama kemudian, tempat itu tiba. Turun dari mobil, Dimitri Bian sedikit terkejut. Apa yang dibawakan Corliss kepadanya sebenarnya adalah sebuah bangunan halaman antik. Di kota yang penuh modernitas, bangunan seperti itu tampak tidak biasa, tetapi poin kuncinya terlalu sulit untuk mengatakannya. Sesuatu seperti klub di sana. Saudara Corliss, apakah ini klubmu? Dimitri Bian sangat curiga. Corliss mengangguk, tersenyum, melangkah maju, dan mengetuk pintu. Segera pintu terbuka, dan seekor binatang kokoh muncul di depannya. Ketika dia melihat Corliss, dia tertegun sejenak, dan kemudian dengan hormat berkata, bos. Corliss merespons dan berjalan masuk bersama Dimitri Bian. Rasanya benar-benar seperti memasuki dunia lain. Dibandingkan dengan yang biasa di luar, tempat ini terkesan terlalu elegan. Bebatuan, air yang mengalir, kolam ikan, DLL sangat anggun dan unik langsung rileks. Meski masih bisa mendengar suara mobil lewat di luar tembok, mereka merasa seolah berada di dunia lain. Dimitri Bian langsung jatuh cinta dengan tempat ini dan berkata sambil tersenyum, orang tuaku pasti menyukai tempat ini. Corliss bertanya dengan heran, orang tuamu? Itu, orang tua yang mengadopsiku, tapi aku tidak akan memberitahumu bahwa aku adalah seorang yatim piatu sejak aku masih kecil. Corliss merasa geli dan membawa Dimitri Bian ke ruangan menghadap utara dan selatan. Ada pemandangan berbeda di dalam ruangan. Dekorasinya sama sekali tidak mewah, tapi sangat berkelas. Mereka berdua duduk, dan tak lama kemudian seorang pelayan masuk. Corliss berkata, suruh dapur membuat beberapa hidangan khusus, dan ambilkan aku beberapa botol anggur. Saudara Corliss, apakah kita masih bisa makan di sini? Kali ini Dimitri Bian menjadi anak desa yang pertama kali datang ke kota. Corliss merespons, ngomong-ngomong, saudara Corliss, levelmu tidak rendah, dan biaya keanggotaan mungkin lebih mahal. Tapi setahunnya setengah juta, tapi sejauh ini baru 17 kartu anggota yang diterbitkan. Sial, itu setengah juta, dan itu tidak mahal? Ini benar-benar perampasan uang yang jujur. Corliss tersenyum dan berkata, saya akan memberi Anda kartu nanti. Anda bisa datang kapan saja Anda mau. Cukup tunjukkan kartu ini dan semua pembelian Anda di sini tidak dipungut biaya. Dimitri Bian tersenyum dan berkata, hubungan ini baik. Di kepalaku, aku sudah mulai berfantasi tentang apakah aku harus membawa gadis itu Kinsey Hudson atau gadis itu Chelsea ke sini untuk pamer.